Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita akan membahas yaitu masalah ilmu mahadzikir. Ilmu adalah apa-apa yang Allah wahyukan melalui Jibril alaihissalam kepada baginda Rasulullah SAW. Hukum-hukum Allah itulah ilmu. Lain itu adalah penemuan aja. Ilmu matematik, ilmu biologi, ilmu matematika, segala macam lah. Itu hanya penemuan aja. Tapi ilmu yang disebutkan ilmu itu yang datang dari Allah, yang disampaikan oleh Jibril kepada Rasulullah, yang dikatakan pena. Itu ilmu aja. Selain itu hanya penemuan aja. Makanya hadirin, kalau untuk menggarap dunia ini, itu orang nyontohnya bukan nama dicontohkan oleh Nabi, bukan Pak. Kalau untuk dunia ini maju ini kebanyakan daripada binatang hadirin. Bagaimana kita lihat orang menemukan kapal terbang dari capung Pak. Burung bisa terbang itu kena dilihat daripada bagaimana seekor burung itu capung itu terbang diselidikin. Begitupun bikin mencakar langit, gedung-gedung itu dari semut hadirin. Semut diselidikin hadirin. Kemudian bagaimana dia bisa tahu itu bisa menemukan sasaran yang dia tuju itu daripada seperti burung elang ya, itu daripada burung elang aja ya, yang dia bisa tahu kan yang namanya sekarang ya dikatakan itu seperti air rendam itu. Jadi tameng itu kan itu semua dari burung elang itu Pak. Pokoknya dari semua itu dari penemuan binatang hadirin. Tapi ilmu agama itu dari Nabi langsung hadirin. Nabi yang ngasih contoh hadirin bagaimana orang itu baik, bagaimana orang mengenal Allah, bagaimana dirinya menjadi mulia. Ini jadi yang wajib Pak kita tuh mengenal yang kita wajib menuntut ilmu itu ilmu mengenal Allah. Itu wajib hadirin. Maksudnya kita tuh cari ilmu dari lahir sampai hati itu. Talabu ilmu itu kita mengenal Allah Pak, yang wajib itu loh. Awal wajibin ala insanu wa marifatullah. Mengenal dulu para Allah hadirin. Itu ilmu sebenarnya Pak. Apa nih kita sekarang ilmu kemana-mana kita belajar ya. Kita belajar ke Mesir, ke Kairo. Tapi kita nggak kenal sama Allah. Sifat-sifatnya. Bagaimana kita bisa ketemu sama Allah, berhasil kita menuntut ilmu hadirin. Itu dirinya dia mengenal Allah itu yang kita harus kita jadikan suatu landasan untuk kita sukses dunia dan akhirat. Kepada yang pencipta alam ini yang kita kenal Pak. Siapa yang pencipta alam, kita pencipta bulan, siapa pencipta bumi, siapa pencipta langit. Itu yang kita kenal Pak, yang kita harus pahami sifat-sifatnya. Itu yang wajib hadirin. Hadirin yang dirahmati, jadi ilmu itu mengetahui ya. Mengenal untuk memahami daripada yang wajib ilmu itu ilmu untuk marifat itu yang wajib ilmu. Itu yang wajib kita belajar ilmu. Hadirin. Jadi siap perintah Allah Pak ini melalui dikatakan datangnya perintah Allah itu Pak. Itu Rasul kalau menerima wahyu itu datang dari Rasul sampai berkeringat menggigil untuk menerima datangnya wahyu hadirin. Begitu hadirin. Jadi begitu ininya mah hadirin sesuatu kalau kedatangan wahyu itu dia menerima itu langsung berat sampai menggigil sampai keluar keringat untuk dia menerima datangnya wahyu dari Allah itu hadirin melalui Jibril alaihissalam hadirin. Ini hadirin. Maka hadirin orang untuk mengenal ilmu ini itu juga hadirin itu kadang-kadang di antara kita sendiri sama-sama kita nggak bisa memahami sama-sama hadirin. Dia bisa kita kenapa hadirin? Ilmu Allah itu harus dia dasari dengan hati yang bersih. Karena Allah suci, Rasul suci, kitab suci, kita pun suci lagi nerimanya Pak, hati kita ini. Kalau hati kita kotor gimana ilmu Allah akan masuk ke hati kita? Sehingga ilmu Allah itu disesuaikan dengan akalnya. Nah, ini bahaya Pak. Bahaya kalau ilmu yang datang dari Allah disesuaikan dengan akalnya, bahaya Pak. Maka ilmu ada dua, ilmu tersurat, tersirat. Ada ilmu langsung dari Allah berikan Pak.
Dan Nabi Muladoni kan langsung ke Allah Pak. Tanpa belajar lagi ke pesantren, ke Kairo semacam. Dia langsung Allah berikan. Tapi siapa orangnya Pak? Orang yang layak diberikan itu siapa? Orang yang tawadu, hatinya bersih. Dia selalu hatinya sudah layak lah diberikan itu ilmu laduni. Ilmu hikmah banyak Pak yang ilmu yang bukan daripada kita belajar daripada kitab-kitab ya, langsung dari Allah. Itu hadirin yang dalam masalah siap waktu ada amal, siap amal ada waktu hadirin. Jadi siap perintah itu ada waktunya Pak. Jadi enggak siap waktu itu ada amal. Kapan kita nih sholat 5 waktu ini, lohor, asar, maghrib kan, subuh, isya, itu ada waktunya. Begitupun puasa ada waktunya sebulan sekali kan. Begitupun zakat dan haji. Tapi zikir ini hadirin, zikir ini enggak ada batasnya hadirin. Kapan saja, di mana saja, enggak. Maka kita berzikir dalam keadaan berbaring, duduk, zikir kepada Allah. Jadi enggak ada batas hadirin. Bahkan semua pun yang dikatakan ibadah itu rohnya itu selalu dilalui dengan zikir Pak. Sholat dengan zikir, kena sholatlah kamu untuk mengingat aku. Jadi ya hakikat sholat itu mengingat aku katanya. Hadirin. Jadi kalau sholat kita nggak ingat Allah bagaimana Pak? Dikatakan sholat nggak kalau kita ingat Allah? Atau katakanlah kita dengan tasbih hadirin. Tapi hati kita kemana-mana Pak. Hati kita melayang, itu bukan zikir namanya. Lalai walaupun pegang tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Tapi hati kita kemana-mana, itu bukan zikir, lalai bahkan. Jadi hati walaupun kita nggak pegang tasbih, hati kita mengingat Allah, keagungan Allah, kebesaran Allah Pak di hati kita, itu sudah zikir hadirin. Jadi hati itu zikir itu ingat. Lawan zikir lalai. Maka ketika datang ajan Pak, ajan datang Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita masih sibuk aja kita Pak, sibuk kita dalam hal perkara sia-sia, itu udah lagi lalai. Jadi zikir itu kapan setiap saat kita mendatangi Allah, ketika Allah perintahkan itu zikir Pak. Waktu kita ajan setiap kita ke masjid itu lagi zikir. Waktu kita bangun malam jam 2 malam bangun dengan keadaan ngantuk ya, kita langsung wudu itu lagi zikir, lagi ingat. Tapi kalau kita langsung tidur lagi ya itu lagi lalai. Jadi itu Pak. Jadi perbedaan antara zikir dan lalai itu begitu. Jika setiap saat kita mengingat Allah, kita berbaring, duduk, kapan saja Pak. Ya, mengingat Allah, keagungan Allah, kehebatan Allah. Ini Pak. Hadirin, dikatakan Nabi Pak ketika dia datangi sahabat Rasulullah, maka ditanya, sedang apa kau duduk begitu, merenung? Ya aku sedang memikirkan kebesaranmu ya Allah. Bagaimana ciptakan langit dan bintang, kau ciptakan, Allah ciptakan. Maka kamu itu amal kamu lebih daripada kamu ibadah daripada 10 tahun hadirin. Itu hanya berpikir aja. Bagaimana ciptaan Allah menciptakan langit bumi, kita renungkan, kita pikirkan hadirin. Itu sama ibadah 10 tahun yang diterima sama Allah SWT. Itulah tingginya kita Pak zikir dengan kita mengingat Allah dalam setiap keadaan mengingat Allah Pak. Berbaring kan. Itu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka agama Pak itu ngamak agama bukan hanya 10 menit. Bukan hanya 20 menit, bukan hanya 2 jam, bukan Pak 20 jam ngamak agama. Itu zikir namanya. Jadi agama itu 20 jam Pak kita zikir sama Allah. Karena setiap saat ada perintah Allah Pak, ada aturan. Makan bagaimana cara sunnah itu zikir. Tidur pakai adab tidur, kita wudu dulu, kemudian kita baca kulhu alaq anas, usapan di tubuh kita. Itu sedang zikir Pak. Jadi setiap saat itu kita makan pakai cara adab makan. Kita mengutip kendaraan, kita naik kendaraan dengan cara doa naik kendaraan, subhanallah sakorona haja wa makunna lamun qaribun, dapat itu zikir ya. Kita hubungan istri suami istri, hubungan kita zikir, itulah zikir aja. Jadi zikir itu setiap saat keadaan. Maka Pak, setan tidak bisa ketika orang sedang melaksanakan amalan zikir aja. Ketika kita hubungan istri kita zikir, setan nggak bisa. Makan kita berzikir dengan doa, mau makan, setan nggak bisa bersama kita aja. Begitupun kita keluar rumah, masuk rumah ada doanya, ya. Masuk masjid, keluar masjid ada doanya kan. Itulah hadirin. Jadi jangan sampai kita nih satu pun nggak kita
terlewatkan Pak. Ini kalau hanya sholat Pak paling 5 menit ya, satu hari ya satu kali sholat ya. Ya kalau kita tidur nggak pakai adab tidur ini. Sedangkan tidur pas kita selama umur kita 60 tahun itu 20 tahun buat tidur aja Pak. Jadi kalau tidur nggak pakai adab bagaimana? Makan juga nggak, kalau kita bertahun makan nggak pakai adab, makan kita nggak jadi ibadah. Begitu masuk WC keluar WC, kalau nggak pakai adab nggak masuk WC nggak jadi ibadah ya. Di WC kita sudah melaksanakan perintah Allah, di masjid pun kita melaksanakan perintah Allah. Ini Pak. Jadi perintah Allah pada setiap keadaan, kapan saja, di mana saja kita selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dikatakan ada yang dikatakan yaitu orang-orang yang selalu bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir Pak, ini kalau kita berzikir Pak, ini dikatakan ini tameng Pak. Jadi hati ketika sedang tidak zikir Pak, setan masuk ke jalan darah kita. Sehingga ada berupa saya Pak, seperti ada jarum lah menusuk hati kita Pak, ke hati kita sehingga kita dibikin lalai. Nah itu kita tidak berzikir pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang berzikir ini laksana orang yang kejar oleh musuh lari ke benteng, selamat Pak. Orang berzikir laksana orang hidup dan mati. Orang berzikir itu laksana orang hidup, nggak berzikir laksana orang mati Pak, seperti bangke ya. Walaupun dia naik mobil nggak berzikir ya bangke berjalan Pak, nggak berzikir ya. Itu hadirin. Jadi zikir itu setiap saat keadaan, bagaimana kita untuk kita selalu mengingat Allah Subhanahu wa dalam setiap keadaan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Pak, Nabi Musa ketika dia berhadapan di depan laut ya, lalu di belakang Fir'aun 1 juta Pak tentara sedang mengejar dia. Ketika itu Nabi Musa tidak berpikir apa-apa. Yang dipikir apa perintah Allah saat ini. Nah ini nunggu perintah Allah Pak. Dia nggak buat satu apapun perbuatan tanpa ada perintah Allah. Perintah Allah, wahai Musa lempar kuat kamu ke laut. Nah, itu perintah Allah Pak. Kan harusnya secara logika lempar tuh kata kamu ke jidat Fir'aun kan enggak. Tapi lempar kamu ke laut. Apa hubungannya Pak? Ini perintah Allah. Jadi siap perintah Allah Pak, ada kebahagiaan. Siap perintah Allah ada bantuan Allah. Siap perintah Allah ada, daripada disitulah bantuan Allah dalam perintah Allah Pak. Jadi ini jangan anggap sepele. Sholat kita perintah Allah, ada kejayaan Pak. Ya enggak? Kemudian puasa perintah Allah, zikir, semua setiap saat ada perintah Allah dalam setiap keadaan. Hadirin, jadi dengan kita Pak mengingat Allah Pak, dengan hati kita ada hati kepada Allah nih, maka kita selalu akan merasa bahwa kita ini hamba Allah yang tidak bisa apa-apa Pak. Hamba tetap hamba Pak. Kita adukan nih hamba ini kepada yang maha segalanya, Allah. Kalau kita merasa ini hamba, ya udah hamba Pak. Kita tunduk perintah Allah, taat perintah Allah. Itu baru hamba, orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita Pak, kita nih punya musuh ini dalam diri kita Pak. Pertama kita nafsu kita, kedua setan, ketiga kebiasaan buruk. Ini yang ada di hati di dalam diri kita Pak, yang siap saat mengintil kita Pak. Kita berjalan, dia ikut musuh kita itu setan, nafsu dan kebiasaan buruk. Kita tidur, kita bersama biasa setan dan nafsu kebiasaan buruk. 3 Pak. Maka kalau orang yang tidak ada zikir Pak, katakannya pun yang terucap bukan kata yang baik Pak kepada orang. Spontan Pak keluar. Kenapa? Hatinya tidak ada Allah. Tapi kalau hatinya ada Allah Pak, ketika ada orang menolongan dia tolong, karena hatinya ada Allah. Ketika orang dalam kesusahan dia bantu, karena hatinya ada Allah. Tapi kalau hati tidak ada Allah Pak, orang diminta tolong bukan dia malah nolong, malah diomelin, malah dicaci maki. Nah ini karena tidak ada perintah Allah dalam hatinya Pak, tidak ada kebesaran Allah, tidak ada keagungan Allah, tidak ada kemuliaan Allah, sehingga dia mudah hatinya ini dihasuti dengan bermacam-macam hasutan-hasutan daripada nafsu dan setan hadirin. Maka untuk melakukan nafsu setan Pak dengan zikir Pak. Dengan zikir setan akan kalah dengan salah ya, kalau berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ilmu juga hadirin. Kita ilmu ini harus apa? Harus siap abad tanpa dengan ilmu cara Nabi ditolak Pak. Mau makan cara Nabi harus benar cara Nabi.
enggak makan enggak ada. Begitu sholat bagaimana cara sesuaikan yang contohkan Nabi. Setelah itu kita tahu belajar ilmunya tentang sholat, ya. Karena setiap ama Pak yang tidak contoh Nabi, ama itu akan tertolak, ya, tertolak Pak di depan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita perlu belajar Pak ke ulama-ulama bagaimana tentang sholat yang baik, bagaimana puasa yang baik hukum-hukumnya, bagaimana puasa zakat yang baik ini hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga untuk mengalahkan tadi nafsu Pak dikalahkan dengan zikir, ya, dengan zikir, adab sunnah. Kedua untuk melakukan kebiasaan buruk dengan adab Pak. Kalau orang punya adab Pak, dia nggak akan melakukan suatu perbuatan Pak. Jadi adab sama orang tua, sama anak bagaimana, adab seorang istri sama suami bagaimana. Tunaikan hak-hak daripada masing-masingnya Pak. Hak istri tunaikan kepada hak suami kepada suaminya. Hak suami tunaikan pada istrinya, begitu Pak. Hak tetangga tunaikan hak tetangga. Itulah agama itu Pak. Saling tunaikan hak. Baru itu akan hubungan akan jadi mulus Pak, akan mesra Pak. Kalau tunaikan hak masing-masing. Ya, karena agama itu yaitu bagaimana indah Pak. Agama itu menyenangkan Pak kalau diamalkan. Agama itu nyaman diamalkan Pak. Tidak agama kacau, tidak kacau. Kalau ada agama tidak kacau hadirin. Maka di rumah tetangga aman, sentram kan kalau ada agama. Begitupun di rumah kita, di kampung kita aman hadirin. Ya, kalau agama ini diwujudkan secara sesuai dengan aturan-aturannya hadirin. Hadirin, kalau Pak kita di sini mengikuti aturan Allah Pak di dunia, maka Allah akan mengikuti kemauan kita Pak nanti Pak. Apa kemauan kita di sorga Pak? Jadi pilih Pak. Kita di sini mengikuti aturan Allah atau mengikuti maunya kita sendiri. Kalau kita mengikuti di sini aturan Allah kita ikutin, perintah Allah kita taatin, maka di sana Pak kita akan Allah akan menuruti keinginan kita. Kita mau surga, silakan ke surga. Tapi kalau di sini kita mengikuti kemauan kita sendiri, mengikuti daripada nafsu kita sendiri, mengikuti jalan hidup kita sendiri, maka di sana Allah paksakan kita ke nerakanya jahanam Allah Pak. Karena kita di dunia kita nggak mau perintah Allah, nggak mau mengikuti aturan Allah. Maka Pak nanti di sana kita akan dipaksakan oleh Allah masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala ini Pak. Subhanallah wa bihamdihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.